Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Wal maqalatu tsaniyatu utawi makalah kang kapindho iku kala dawuh sapa Abu Bakrin Siddiqi, Abu Bakar Ibn Siddiq radhiyallahu anhu, al ibadu utawi pira-pira kawula iku salah satu asnafin telu pira-pira golongan ai anwa'in. Likulli sinfin iku saben-saben kaduwe saben-saben golongan salatu alamatin utawi telu pira-pira alamat. Yu'rafuna kang den weruhi apa sinfun ya kelawan alamat ai bitil kalang alamat. Sinfun utawi golongan kang pertama iku ya'buduna padha nyembah sapa sinfun Allah ing Allah ala sabilil khaufi ing atase dalan wedi min adzabillahi ta'ala saking siksane Allah ta'ala. Wasinfun utawi golongan kang kapindho iku ya'buduna nyembah padha ibadah sapa sinfun Allah ing Allah ala sabilir rajai ing atase dalan raja ngarep-ngarep li rahmatillahi ta'ala maring rahmati Allah ta'ala. Asinfun utawi golongan kang nomor telu iku ya'buduna padha ibadah sapa sinfun Allah ing Allah ala sabilil hubbi ing atase dalan demen fillahi ing dalam Allah hatta yasira sehingga dadi sapa Allah iku ahabbul luih demenake ilaihi maring sinfun mimma tinimbang perkara siyahu kang sakliyane Allah bal hatta la yakuna balik sehingga ora ana iku lahum kadue sinfun apa mahbubun barang kang den demeni zat kang den demeni illallahu ta'ala angin Allah ta'ala. Wasababu wujudil hubbi utawi sebabe wujude demen iku min jihatil mahbubi saking arah-arah zat kang den demeni imma wujudu kamilin anakalane wujude kasempurnan fihi ing dalam mahbub au husuli nuwalin utawa hasile peparing minhu saking mahbub. Fa ing kunta mongko lamun ana sira iku miman saking wong yuhibbu kang demen sapa man li ajlil jamali krana arahe kebagusan bahwa mongko utawi jamal iku lillahi kagungane Allah wahdahu hale dheweke Allah. Wa ma utawi barang yaluhu kang pertela apa ma'alal maujudati ngatasé pira-pira barang kang maujud bayane min makna kamalin saking makna kasempurnan. Wa malan barang yabdu kang pertela apa ma alaiha ing ngatasé maujudat iku min raunaki jamalin saking sempurnane sifat bagus. Fahuwa mongko utawi Allah ta'ala iku al mukammilu zat kang nyempurnaake laha maring maujudat wal mujammilu lan zat kang bagusake maring maujudat annahu krana sakjane Allah iku al mujidu zat kang wujudake laha maring maujudat. Wa ingong talan laman ana sira iku miman saking wong yuhibbu kang demen sapa man al mahbuba ing zat kang den demeni
li ajli nuwali krana saking arahe peparing falasta mongko ora ana sira iku taro ningali sira ihsanan ing penggawe bagus wala ikraman lan ora ing mulyaake wala tubsiru lan ora ningali sira in'aman ing pira-pira nikmat alaika ing atase sira wa ala sairil khalqi lan ing atase sekirene makhluk illa wallahu ta'ala angin utawi Allah ta'ala wal mutafaddilu yaiku zat kang paring kanugrahan bijami idzalik lawan sakabehane mengkono-mengkono ihsanan wala wa ikraman bimahdil judi lawan murnine kelomanan wal karami tegese kelomanan. Wa'lam lan ngerti sira anan nasa saktenane menungsa iku salah satu anwa'i abdun rupane kawula qad ghalaba kang temen nglindih alaihi ngatasé abdun apa at-takhlitu campuran tafritulan pepekane fala iku mongko utawi kang patut bihi kelawan abdu iku ghalabatul khaufi ngelindih wedi alaihi ngatasé abdu lian zajiro supaya mareni sapa abdu anil ma'asi saking pira-pira maksiat ila ingdal mauti angin ing dalem nalikane mati fayambahi mongko sayek ya apa ayakuna yen ana apa rajauhu pangarepe abdu iku ghaliban lindih ala khaufi ngatasé wedine abdu waqat qala lan teman-teman dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salam la yamutu ora mati sapa ahadukum salah siji sira kabeh illa wa huwa angin hale utawi abdu iku hasanul dzanni bagus penyonone billahi lawan Allah. Dumateng jamaah kuliah subuh rahimakumullah al-mukarram Ustaz Mahrus Alim kang kawula muliakan. Makalah yang kedua itu dari Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu al-ibadu salasatu asnafin. Hamba itu ada 3 golongan. Likulli sinfin salatu alamatin yu'rafuna biha. Masing-masing golongan itu punya tanda-tanda yang bisa diketahui, yang bisa dilihat. Golongan yang pertama adalah golongan yang menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah karena rasa takut kepada Allah. Jadi seorang hamba ketika beribadah kepada Allah itu ada 3 golongan menurut Sayyidina Abu Bakar. Golongan yang pertama menyembah atau beribadah kepada Allah karena didasari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasinfun ya'budunallah ala sabilir raja' li rahmatillah. Golongan yang kedua beribadah kepada Allah karena didasari sifat roja atau mengharap anugerah rahmat dari Allah. Ini golongan yang kedua. Wasinfun ya'budunallah ala sabilil hub. Golongan yang ketiga adalah golongan yang beribadah kepada Allah karena didasari rasa cinta. Saya ulangi lagi. Menurut Sayyidina Abu Bakar, seorang hamba beribadah kepada Allah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, dia beribadah kepada Allah karena
didasari oleh rasa takut kepada Allah. Nanti keterangannya di bawah. Yang kedua, beribadah kepada Allah karena didasari rasa roja atau mengharap rahmat Allah, anugerah dari Allah. Dia beribadah karena menginginkan rahmat, anugerah dari Allah, balasan dari Allah. Yang ketiga, seorang hamba ketika beribadah kepada Allah karena didasari rasa cinta kepada Allah. Hatta yasirallah ahabu ilaihim mimma siwahu bal hatta la yakuna lahum mahbubun illallahu ta'ala. Golongan yang ketiga ini beribadah kepada Allah, sholat. Nanti sebentar lagi kita melaksanakan puasa Ramadan, kemudian ibadah yang lain, karena perasaan cinta kepada Allah sehingga tidak ada sesuatu yang lebih dicintainya melainkan Allah. Tidak ada zat yang dikasihinya, tidak ada kekasih selain Allah. Jadi beribadah ini dia didasari karena perasaan cinta kepada Allah. Wa sababu wujudil hub min jihatil mahbub imma wujudu kamalin fihi au usuli nuwalin minhu. Sebab dari seorang hamba beribadah kepada Allah didasari karena rasa cinta kepada Allah. Itu sebabnya ada dua. Jadi seorang hamba itu kita tergolong mana ya? Ketika kita beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, ya contohnya yang mudah sholat begitu. Apakah kita sholat itu karena perasaan cinta kepada Allah? Yang kedua, apakah kita sholat itu karena ingin mengharapkan anugerah, ingin mengharapkan surga, ingin mengharapkan kebaikan-kebaikan dunia? Ini namanya sholat karena berkeinginan mendapatkan anugerah Allah. Yang ketiga, apakah kita itu dalam melaksanakan sholat karena takut akan siksaan Allah jika kita meninggalkannya? Itu ada tiga golongan. Ketika seorang hamba beribadah kepada Allah karena didasari dengan perasaan cinta kepada Allah, maka tidak ada sesuatu zat selain dari Allah yang lebih dicintainya. Akhirnya apa? Artinya kita dalam melaksanakan ibadah itu menomorsatukan zat yang dicintainya. Berarti menomorsatukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menomorduakan yang lain karena kita saking cintanya. Walaupun misalnya tidak peduli, yang penting karena perasaan cinta tersebut kita lebih mendahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah wujudnya ada dua itu. Yang pertama, mencintai sebab wujud cinta yang ada dalam hatinya. Yang pertama, karena adanya kesempurnaan yang terdapat pada zat yang dicintai. Jadi zat yang dicintainya itu, orang yang mencintai sesuatu itu sebabnya timbul dari dua hal. Yang pertama, dia mencintai sesuatu, contoh yang umum, mencintai Allah, contoh yang khusus, karena wujudnya kesempurnaan zat yang dicintainya. Itu yang pertama.
Yang kedua, karena memperoleh jasa. Jadi kita mencintai sesuatu karena kita mendapatkan jasa, mendapatkan pemberian dari orang yang kita cintai sehingga mencintai. Fa in kunta mimman yuhibbu li ajlil jamal fa huwa lillahi wahdah wa ma yaluhu 'alal mawjudat mim makna kamalin wa ma yabdu 'alaiha min raunaqi jamalin fa huwa ta'ala al mukammilu laha wal mujammilu li annahu al mujidu laha. Apabila seseorang itu tergolong dari mencintai sesuatu karena kesempurnaannya. Jadi saya ulangi lagi bahwa mencintai sesuatu, mencintai orang, mencintai orang lain misalnya ya, secara umum itu sebabnya ada dua. Yang pertama karena kita melihat yang dicintai itu adanya kesempurnaan. Yang kedua karena adanya jasa atau pemberian dari orang yang dicintai. Akhirnya kita tambah senang, tambah cinta kepada orang tersebut. Nah, ketika kita memandang mencintai sesuatu karena kelebihannya, karena kesempurnaannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itulah zat yang memiliki segala kesempurnaan. Tidak ada perkara yang maujud di dunia ini dari kesempurnaan. Tidak ada kesempurnaan yang melebihi pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mencintai sesuatu karena kelebihannya, maka di dalam hatinya kelebihan itu, kesempurnaan itu semuanya adalah pemberian dari Allah. Wala tubshiru in'aman wal mujammilu li'annahu al-mujidu laha. Tidak ada kesempurnaan, tidak ada kebaikan, tidak ada kelebihan kecuali Allah lah yang mewujudkannya. Jadi begini yang mudah difahami ya. Ketika kita beribadah kepada Allah, sebab kita beribadah karena rasa cinta kepada Allah, itu ketika memandang sesuatu yang kita cintai ada kelebihannya. Jadi, mencintai sesuatu karena ada kelebihannya, maka di dalam hati kita mengatakan bahwa yang zat atau perkara yang kita cintai tadi, kesempurnaan kelebihan yang dimiliki oleh seseorang tidak lain adalah karena wujud pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memandang sesuatu yang kelebihan-kelebihan semuanya itu, itu semua adalah pemberian dari Allah. Jadi kita disandarkannya seluruhnya adalah kepada Allah. Yang kedua, wa in kunta mimman yuhibbul mahbub li ajlin wal falasta naro ihsanan wala ikraman wala tubsiru in'aman alaik wala sairil khalq illa wallahu ta'ala wal mutafaddil bi jami'i dzalik bi mahdil jud wal karam. Yang kedua, ketika memandang perkara yang kita cintai karena sebuah pemberian. Maksudnya bagaimana? Ketika kita mencintai sesuatu, itu timbulnya sebabnya karena kita mendapatkan jasa, mendapatkan kebaikan dari seseorang. Akhirnya kita mencintainya.
maka di dalam hatinya, hati orang tersebut melihat seseorang berbuat baik, memuliakan kita, dan melihat semua nikmat-nikmat yang diberikan, tidak lain adalah semuanya itu Allah lah yang memberikan anugerah kepadanya. Bimahdil jud wal karom, karena anugerah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, sebab wujudnya rasa cinta itu ada dua. Kita mencintai sesuatu itu karena ada dua hal. Yang pertama adalah mencintai sesuatu karena adanya kelebihan, kesempurnaan. Panjenengan mencintai misalnya istrinya karena ada kelebihannya, ada sesuatu yang istimewa sehingga kita mencintai. Mencintai seseorang timbulnya karena ada kelebihan, kesempurnaan yang dimiliki. Maka kita harus berkeyakinan bahwa kesempurnaan, kelebihan yang dimiliki seseorang yang kita cintai, semuanya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembalinya nanti lagi-lagi kepada Allah. Yang kedua, mencintai sesuatu itu karena adanya memperoleh jasa, memperoleh pemberian dari orang yang dicintai. Jadi karena bolak-balik maringi, karena bolak-balik memberi, karena akhirnya timbul rasa cinta kepadanya. Jadi orang cinta itu karena pemberian, bolak-balik diberi, akhirnya kita cinta. Nah, maka di dalam hati kita harus keyakinan bahwa rasa loman, rasa dermawan dari orang yang kita cintai, kebaikan, kemuliaan, semuanya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menggerakkan hati orang tersebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pusatnya semuanya adalah disandarkan kepada Allah. Wa'lam annan nas salah satu anwa. Perlu diketahui bahwa manusia itu ada 3 golongan. Yang pertama, golongan pertama adalah karena dia sering bercampur, bergaul dengan makhluk. Falla ikbihi ghalabatul khauf alaihi liyan zajiro anin nas illa indal maut. Golongan yang pertama ini lebih baik rasa khauf, takutnya itu lebih banyak. Kalau kita termasuk golongan yang pertama, golongan orang yang sering bergaul dengan orang lain, sering banyak berkumpul dengan orang lain. Maka karena kita sering berkumpul, bergaul dengan orang banyak, di dalam hati kita harus lebih banyak khaufnya, rasa takutnya. Rasa takut apa? Rasa takut kalau kita ini melaksanakan maksiat, melakukan maksiat. Illa indal maut, kecuali ketika mau mati. Kalau orang mau mati, maka sebaiknya yang lebih dominan adalah sifat rojanya, sifat ingin mengharapkan anugerah dari Allah, mengungguli dari rasa takutnya. Jadi antara roja dengan khauf itu ketika orang mau meninggal itu ya yang didahulukan rojanya, mengharapkan. Jadi mengharapkannya itu lebih banyak. Sebagaimana dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
la yamutu ahadukum illa wa huwa hasanudzon billah. Tidak ada seseorang yang mau meninggal kecuali dia itu harus ada rasa baik sangka kepada Allah. Di golongan yang pertama, seseorang yang sering bergaul dengan orang banyak, maka di dalam hatinya harus yang lebih dominan rasa khauf, takut kalau kita melaksanakan maksiat, bukan rojaknya, bukan takut pada Allah. Barangkali kita ikut terbawa yang tidak baik misalnya ya, karena sering bercampur dengan orang. Tuh yang didahulukan adalah rasa takut. Kalau kita ini ikut-ikutan, istilahnya misalnya sesuatu yang menjadi larangan Allah, itu kalau orang yang banyak bergaul, orang yang sering berkumpul dengan orang banyak. Kecuali ketika mau meninggal, maka yang didahulukan bukan khauf, yang didahulukan adalah roja atau mengharap yang lebih kepada Allah. Sebab kata Kanjeng Nabi, la yamutu ahadukum illa wa huwa husnudzon billah. Tidak ada seorang pun yang ketika hendak mau meninggal kecuali dia harus punya perasaan husnudzon kepada Allah. Jadi perasaan baik sangka kepada Allah lebih banyak, sehingga meninggal dalam keadaan dia itu baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karam. Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu kulli hauli min